Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Nuril Anwar, program S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang variabel costing. Oke, kita langsung masuk ke materi, teman-teman. Ini harga pokok variabel dengan menggunakan metode variable costing. Ini PPT-nya kemarin kami dari program 1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada mata kuliah akuntansi biaya. Ini penyusunnya, ini rekan-rekan saya semua. Oke, lanjut langsung masuk materi. Yang pertama, definisi daripada biaya variabel. Ini menurut Pak Bayu Wijayantini. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Namun biaya per unitnya tetap. Jadi misalnya gini, teman-teman. Suatu perusahaan akan menaikkan volume kegiatan produksinya. Misalnya naik 3 kali lipat. Artinya dengan kenaikan volume kegiatan produksi 3 kali lipat tersebut, ini akan menaikkan biaya variabel 3 kali lipat juga. Misalnya warung makan, sehari-hari menghabiskan beras 1 karung misalnya. 1 karung itu harganya 250.000 misalnya. Nah, ketika ada kenaikan permintaan, hari ini misalnya, warung tersebut menghabiskan 2 karung beras. Artinya, biaya variabel akan naik juga. Tadi 250, jadi itu 1 karung kan. Misalnya 2 karung, artinya 500.000. Jadi hari ini biaya variabel yang dikeluarkan untuk bahan baku 2 karung beras itu adalah 500.000. Jadi begitu, teman-teman. Kenaikannya adalah sebanding, namun biaya per unitnya itu tetap. Ini mohon maaf, suara saya sedang tidak enak ya, tenggorokan saya lagi sakit. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ini menurut Pak Mulyadi, variabel costing. Variabel costing menurut Pak Mulyadi adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Jadi, untuk biaya-biaya yang bersifat tetap, seperti biaya overhead pabrik yang bersifat tetap itu tidak dihitung ke dalam penentuan harga pokok produk. Menurut Pak Mulyadi, ini yang termasuk biaya-biaya yang akan diperhitungkan adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Oke, kita coba langsung perbandingan aja, teman-teman. Bagaimana full costing dibedakan dengan variable costing. Perbedaannya adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi tetap dan akan mempunyai akibat. Ini akibatnya nanti terhadap perhitungan harga pokok produk dan juga penyajian laporan laba ruginya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh kasusnya, teman-teman. Ini sudah saya sediakan ya. Perbandingan harga pokok produk antara full costing dan variable costing. Oke, yang pertama kita masuk ke full costing dulu. Nah, full artinya semua ya, full. Itu di situ. Biaya tetap dan biaya variabel dijumlah semua untuk dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produk pada metode ini. Ini misalnya biaya bahan bakunya Rp100, biaya tenaga kerja langsungnya 20, mohon maaf, tadi biaya bahan bakunya Rp100.000, biaya tenaga langsungnya Rp20.000, biaya overhead pabriknya yang tetap Rp20.000, biaya overhead pabriknya yang variabel Rp10.000, jadi harga pokoknya ketemu Rp150.000. Nah, bagaimana perbedaan dengan variable costing? Nah, kalau di variable costing untuk menentukan harga pokok itu yang diperhitungkan atau yang dimasukkan dalam perhitungan harga pokoknya hanyalah biaya variabel saja. Biaya yang bersifat tetap itu tidak dimasukkan pada metode variable costing ini. Oke, ini langsung kita lihat
ada perbedaan ya teman-teman. Jadi biaya overhead pabrik tetap ini tidak dimasukkan atau tidak diperhitungkan ketika menentukan harga pokok produk dengan menggunakan metode variable costing. Ini sudah saya beri keterangan bahwasanya variable costing tidak memasukkan biaya tetap dalam struktur harga pokoknya. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap terjadinya perbedaan harga pokok produk. Ketika menggunakan full costing, ini lebih besar. Jadi 150.000. Kenapa? Karena biaya overhead pabrik yang bersifat tetap dimasukkan di situ. Sedangkan pada metode variable costing, biaya yang bersifat tetap itu tidak dimasukkan, sehingga terjadilah perbedaan harga pokok produk. Perbedaan ini nantinya akan berpengaruh terhadap penentuan laba jangka pendek, terus pengendalian biaya, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita bahas di belakang bagaimana manfaat daripada penggunaan metode variable costing ini. Oke, kita langsung ke perbandingan laporan laba ruginya. Ketika kita menggunakan metode full costing, ini langsung disatukan semuanya. Biaya yang bersifat variabel, biaya yang bersifat tetap itu dijadikan satu. Sedangkan ketika kita menggunakan metode variable costing itu dibedakan. Yang pertama ini hasil penjualan langsung kita kurangi dengan biaya-biaya yang bersifat variabel. Kita pisah dengan biaya-biaya yang bersifat tetap. Nah, ketemulah nanti laba kontribusi. Setelah ketemu laba kontribusi baru kita kurangi dengan biaya-biaya yang bersifat tetap. Ketemulah laba bersih usaha. Jadi perbedaannya adalah menggunakan metode full costing, biaya tetap dan biaya variabel itu dikumpulkan. Ketika kita menggunakan metode variable costing, maka biaya tetap dan biaya variabel itu harus dipisahkan. Untuk contoh yang lebih jelasnya, teman-teman, ini ya perbandingan laporan laba ruginya. Nah, ini di sini biaya pemasaran. Nah, dijadikan satu yang variabel dan yang tetap. Biaya administrasi dan umum yang variabel dan yang tetap. Sedangkan ketika menggunakan metode variable costing, nah ini biaya-biaya variabel ada di paling atas. Kita pisah dengan biaya-biaya yang bersifat tetap. Biaya-biaya yang bersifat tetap ketika menggunakan metode variable costing itu masuk pada period cost atau biaya periode. Jadi seperti ini, biaya overhead pabrik yang tetap, biaya pemasaran yang tetap, biaya administrasi dan umum yang tetap. Jadi harus dipisah. Ketika menggunakan full costing ya mungkin harus disatukan seperti ini. Karena perhitungannya harus bersatu emang. Ketika menggunakan variable costing ya harus dipisah. Itulah perbedaannya, teman-teman. Oke, ini kenapa ada perbedaan di sini. Ini 312,5, ini 307,5. Sedangkan yang tadi kok bisa sama? Oke, ini gara-gara ini, teman-teman. Harusnya ini kalau 1.200 ya kita rubah menjadi 60.000. Artinya akan sama menghasilkan laba bersih 307,5. Oke, kita masuk. Ini yang tadi kata saya manfaat metode variable cost. Yang pertama perencanaan laba jangka pendek, yang kedua pengendalian biaya, yang ketiga pengambilan keputusan. Masuk ke pembahasan yang pertama, teman-teman. Ini perencanaan laba jangka pendek. Untuk kepentingan perencanaan laba jangka pendek, ini manajemen memerlukan informasi biaya yang terpisah menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Jadi dengan informasi biaya yang terpisah itu ini memudahkan untuk manajemen melakukan perencanaan laba jangka pendek. Sehingga biaya-biaya tetap itu ketika tidak diperhitungkan, maka akan lebih mudah untuk manajemen menentukan perencanaan labanya. Untuk lebih jelasnya kita
nanti langsung ke contoh soal aja teman-teman. Saya lanjut dulu pada pengendalian biaya dulu. Ini, dengan dipisahkan biaya tetap dalam kelompok tersendiri dalam laporan laba rugi variable costing, manajemen mendapatkan informasi yang terpisah antara biaya tetap dan biaya variabel. Sehingga pengendalian biaya dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh manajemen. Oke, yang ketiga pengambilan keputusan. Ini ingat teman-teman, ini dalam jangka pendek. Variable costing menyajikan data yang bermanfaat untuk keputusan jangka pendek yang menyangkut perubahan volume kegiatan. Variable cost bermanfaat khususnya untuk penentuan harga jual jangka pendek. Untuk contohnya nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama bahas ini dulu, perencanaan laba jangka pendek. Ini contoh perencanaan laba jangka pendek. Misalnya ini perusahaan ZZ lah. Ini melakukan penjualan, hasil penjualannya Rp1.000, biaya variabelnya Rp600, sehingga menghasilkan laba kontribusi Rp400. Kemudian biaya tetap dan laba bersihnya sekian. Oke, kita bahasnya hanya sampai di sini saja karena kita hanya memerlukan rasio laba kontribusinya. Oke, rasio laba kontribusinya ini dari laba kontribusi dibagi dengan hasil penjualan dikali dengan 100%. Ini kebetulan laba kontribusinya 400, hasil penjualannya 1000, sehingga 400 dibagi 1000 dikali 100% adalah 40%. Oke, ini misalnya dalam rencana anggaran diputuskan oleh pihak manajemen untuk menaikkan harga jual 10%. Nah, maka ini bagaimana dampak dari kenaikan ini terhadap laba jangka pendek tersebut. Oke, mudah saja untuk perhitungannya. Nanti kita kalikan saja langsung, ini 10% dikali dengan 40% untuk mengetahui ukuran dampak dari kenaikan 10% tersebut terhadap laba jangka pendeknya. Jadi gini, jadi ketemu 4% tadi, perhitungannya 10% dikali dengan 40%. Jadi dampak dari kenaikan ini terhadap laba jangka pendek adalah 10% dikali 40% sama dengan 4%, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang ini contoh pengambilan keputusan dengan metode variable costing. Ini misalnya PT Eliona memproduksi dan menjual produk A. Biaya persatuan produk A adalah sebagai berikut. Ini mungkin dari buku Pak Mulyadi sepertinya. Oke, biaya bahan bakunya Rp100, biaya tenaga kerja variabelnya Rp200, biaya variabelnya Rp300, biaya pemasaran dan adminnya yang variabel Rp250, sehingga jumlah biaya variabelnya Rp850. Ini adalah HPP dengan menggunakan metode variable costing. Sedangkan ketika kita menggunakan metode full costing, maka biaya tetap juga diperhitungkan. Artinya akan berbeda HPP-nya. Jadi HPP dengan menggunakan full costing adalah ditambah dengan biaya tetap Rp150 menjadi Rp1.000 untuk HPP perhitungan metode full costing. Oke, ini misalnya ada pertanyaan atau ada yang harus manajemen ambil keputusan. Misalnya teman-teman kan dari manajemen nih, jadi manajer misalnya, harus mengambil keputusan. Ada pesanan sebanyak 1.000 satuan produk di luar penjualan rutin. Konsumen mintanya itu harga Rp900 per satuannya. Gimana? Mau dijual atau tidak? Ketika menggunakan metode full costing, mungkin ini tidak boleh dijual ya. Sebaiknya tidak dijual. Karena kenapa? 1.000 adalah HPP-nya. Sedangkan yang diminta konsumen adalah Rp900.
900 minus 1000 artinya kita minus 100 rupiah dong. Kalau kita kalikan dengan 1000 satuan produk ini yang diminta konsumen, kita rugi 100.000 rupiah. Kalau 1 juta, kita rugi 100 juta. Itu kan teman-teman ya. Oke, ini jauh sebenarnya kalau kita produknya banyak. Nah, ketika menggunakan metode variable costing dengan harga 900 rupiah ini masih layak untuk dijual. 900 min 850 masih plus 50. Artinya masih bisa mendapatkan keuntungan 50 rupiah dari setiap satuan produk. Dikali 1000. Dapatlah laba kontribusinya itu 50.000. Ini kan nanti bisa menambah laba bersihnya. Jadi menurut full costing minus, menurut variable costing plus. Menurut full costing itu harus ditolak, dan menurut variable costing itu harus diterima. Lumayan kan? Ya kalau 1000, kalau 1 juta, 50 juta. Kalau 10 juta pesanannya, kan lumayan. Bisa dihitung ya teman-teman. Oke gitu ya teman-teman. Kita masuk yang terakhir, ini kelemahan metode variable costing. Yang pertama, pemisahan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap sebenarnya sulit untuk dilaksanakan. Jarang ya yang mau biaya itu benar-benar biaya tetap, benar-benar biaya yang variabel, jarang. Untuk bisa dibedakan seperti itu tuh sulit untuk dilakukan. Tidak ada ya biaya yang benar-benar tetap, tentunya akan berubah-ubah. Kayak harga aja lah. Tuh ya berubah-ubah. Seperti itu teman-teman. Intinya sulit untuk melakukan pemilahan antara benar-benar ini benar-benar biaya variabel atau benar-benar biaya tetap. Kalau mau praktiknya nanti kalian ketika buka UMKM atau apalah, nanti coba dihitung dengan menggunakan metode ini. Kalian harus menentukan mana yang benar-benar masuk biaya komponen biaya variabel, mana yang benar-benar masuk komponen biaya tetap. Oke, kita lanjut aja ke yang kedua ya teman-teman. Ini metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat dengan metode full costing. Nah, demi kepentingan eksternal ya harus juga bagaimana perhitungannya itu memasukkan biaya tetap, sehingga harus dihitung dengan menggunakan metode full costing. Untuk kepentingan baik pajak atau kepentingan pihak luar lah, investor dan lain-lain sebagainya. Sehingga akuntansi yang variabel ini, metode variabel ini ya dianggap tidak lazim. Karena ya sebenarnya metode ini hanya benar-benar dibutuhkan oleh internal saja. Dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualan. Oke, gitu teman-teman. Dan yang terakhir, sebenarnya ketika kita menggunakan variable costing dan full costing, itu akan terjadi perbedaan yang sangat jauh ya. Kalau misalnya barang itu yang dijual oleh perusahaan yang musiman, misalnya kayak payung, itu akan jauh nanti. Di musim-musim hujan atau menjelang musim hujan, mungkin permintaan akan naik. Ketika mau kemarau, udah turun. Itu perbedaan yang jauh seperti itu, ini bersifat aneh nantinya. Oke, gitu saja dari saya. Apabila terdapat kekeliruan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Mohon kritik dan sarannya. Oh ya, ini mohon maaf karena suara saya kurang baik ya teman-teman. Sepertinya lagi radang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.